Seller di TikTok ini berhasil dapatin omset 3,5 miliar dari live streaming, dan dia juga mendapatkan omset kurang lebihnya 52 juta dari video dalam waktu 1 bulan. Dan lebih uniknya lagi teman-teman ya, penghasilan sebesar itu tidak dibantu oleh iklan dan tidak dibantu juga oleh affiliate, melainkan dia punya polanya sendiri. Nah, setelah saya coba analisis dan setelah saya coba riset, saya menemukan seperti apa dia ini bisa mendapatkan penghasilan seperti itu. Dan di video kali ini kita akan coba untuk bongkar teman-teman ya, sekaligus kita akan coba untuk pelajari bagaimana seller ini bisa mendapatkan traffic plus mendapatkan GMP-nya. Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai bahas. Nah, pembahasan video kali ini mungkin ada 3 poin ya. Yang pertama dulu, sebelum kita melihat polanya teman-teman ya, mungkin di sini saya ingin bahas dulu bagaimana dia ini menjual produknya ataupun produk apa yang dia jual. Ini mungkin teman-teman pengen tahu juga ya. Setelah saya coba cek teman-teman ya, ternyata dia ini menjual produk fashion wanita muslim. Nah, produk fashion wanita muslim itu banyak, kayak semacam gamis, outer, dan blus. Di sini kita langsung aja riset dan kita langsung aja analisis teman-teman ya. Oh ya, untuk analisisnya di sini saya menggunakan platform Kalodata. Buat teman-teman yang pengen coba analisis menggunakan platform tersebut, langsung aja. Linknya sudah saya taruh di deskripsi, langsung diklik dan langsung daftar. Oke, kita langsung masuk teman-teman ya. Oke, dan ini teman-teman ya produknya. Tuh ya, dia mendapatkan pendapatan 400 juta. Ini dari satu produk. Dan untuk produk yang lainnya tuh ya, bisa dilihat langsung di sini. Ini pendapatannya itu gede banget. Nah, di sini kita lihat dulu untuk rank harga produknya ataupun berapa sih yang dia jual harganya teman-teman ya. Di sini saya langsung aja klik yang gamis dulu ya, karena ini produk yang saya pikir ini produknya itu laris. Jadi harganya itu dari harga 78.000 sampai 199.000 untuk kualitas produk seperti ini. Kalau misalkan saya lihat ini udah bagus teman-teman ya. Modelnya juga simple dan kayaknya cocok untuk semua usia. Mau itu usianya yang 20 tahunan sampai yang 30 tahunan juga masih bisa oke nih pakai baju-baju seperti ini. Dan kalau misalkan kita lihat dari yang namanya itu pasar teman-teman, ataupun kalau misalkan kita lihat dari yang namanya itu market, ini bakalan laku 2 bulan ke depan, karena 2 bulan ke depan itu akan menghadapi bulan puasa. Nah, di bulan puasa lah fashion muslim itu meningkat penjualan teman-teman ya, drastis pokoknya meningkatnya. Jadi ini nggak ada salahnya kalau misalkan ambil star ya, curi star seperti ini. Ini udah mantep teman-teman ya. Nah, di sini kalau misalkan saya perhatikan dari segi trafficnya teman-temannya tuh ya, dalam waktu kurang lebihnya itu 1 minggu, setiap harinya ya dari tanggal 1 nih teman-teman ya, dari tanggal 13 dia mendapatkan pendapatan 77 juta. Pendapatan ini bisa kalian lihat dari sini ya, tuh dari live streaming dan dari pendapatan video. Dan kalau misalkan kita filter selama 30 hari terakhir, tuh ya, pendapatan 30 hari terakhir juga ini ada fluktuatifnya. Jadi jangan sampai teman-teman itu mikir kalau misalkan yang jualan di TikTok itu terus aja gitu kan, si trafficnya itu naik. Enggak. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen lihat tuh seperti ini ya, ini untuk datanya. Nah, terus saya mikir lagi, ini kenapa gitu kan produk yang ini bisa laku keras. Padahal kalau misalkan kita cek di TikTok itu banyak sekali produk gamis teman-teman ya, ataupun produk fashion muslim. Setelah saya coba cek satu produk yang ini teman-teman ya di pencarian shop gitu kan, ternyata produk ini masuk ke dalam ranking 10 penjualan terbaik di TikTok. Arti terbaik bukan dari masalah produk ini laris ataupun laku, tapi dari segi produknya, kualitasnya, dan pelayanan juga. Bedakan sama produk yang terlaris, trending, dan penjualan terbaik. Itu pasti beda teman-teman ya dari segi kualitasnya. Artinya di sini produknya itu udah bagus banget. Di harga segini kalau misalkan saya perhatikan, itu cocok lah buat para perempuan ataupun buat para ibu-ibu ya, masih bisa kebeli teman-teman ya untuk harga produknya. Nah, jadi itu ya untuk produknya. Dan di poin ini buat teman-teman yang mungkin pengen jualan di TikTok tapi bingung produknya produk apa, bisa dicoba produk fashion muslim ya. Untuk harganya bisa di reset kembali. Oke? Nah, kita baru masuk ke inti poinnya teman-teman ya. Untuk strateginya itu dia bikin 2 akun. Nih bayangin ya, 2 akun resmi teman-teman ya. Yang satunya ini akun udah lama dan satunya lagi ini tuh akun yang udah baru. Dan hampir secara keseluruhan dia mendapatkan traffic untuk bisa menghasilkan GMP dari live streaming. Nih bisa dilihat ya datanya. Di sini 98% untuk akun yang pertama dan untuk akun yang kedua itu 99%. Sisanya dari video. Video ini cuma 1%, bahkan ada yang 0,26%. Artinya di sini live streamingnya itu bagus dan mungkin kita akan coba untuk lihat bagaimana dia live streaming ya. Mungkin teman-teman juga berpikir, wah pasti ini live streamingnya itu full 24 jam. Nah, kita akan coba untuk lihat teman-teman ya. Di sini kita udah tahu ya, caranya itu dia bikin 2 akun, oke? Nah, kita akan coba lihat dari sisi live streamingnya terlebih dahulu, oke? Nah, teman-teman di sini kita akan coba untuk analisis dulu ya dari satu akun yang pertama yang Bomb Store itu teman-teman ya. Kita akan lihat nih bagaimana dia itu live streamingnya. Karena kan hampir keseluruhan 99% dia itu mendapatkan traffic dan GMP-nya itu dari live streaming. Kita lihat di sini untuk live streamingnya ini pas tanggal 16, tanggal 18 dan tanggal 17. Nah, ini mungkin agak sedikit rancu ya untuk tanggalnya. Tapi kita pilih di tanggal 15 dulu ya. Tanggal 15 di sini ya dia itu mulai dari jam 12-an ya. Coba kita lihat di sini teman-teman ya di live streamingnya.
ya. Oke, itu seperti ini ya. Nih, ya ini untuk pendapatannya ya dari segi data metriknya. Dan kalau misalkan kita lihat detailnya itu seperti ini ya, tuh. Ya, di sini kalau misalkan kita lihat teman-teman ya, live-nya itu pas tanggal 16 ya, dia itu live dari jam 11 siang sampai jam 4 sore ya. Ini untuk tanggal 16. Kita lihat dari tanggal 17-nya dia juga sama di jam 11 sampai jam 3 sore. Kalau yang ini 4 jam, kalau yang atas itu 5 jam teman-teman ya. Terus untuk tanggal 15-nya di sini dia itu dari jam 12 sampai jam 4. Oke, di sini saya udah dapat kesimpulannya teman-teman ya. Kalau misalkan untuk akun yang pertama, dia ini lebih live-nya itu di awal. Maksud di awal itu di siang, teman-teman ya, di jam 12 siang sampai sorean ataupun sampai malam. Dan untuk durasi live-nya itu gak main-main. Dia ini live-nya itu dari 4 jam. Ini minimal ya kalau misalkan saya cek. Oh, ada nih yang 2 jam, teman-teman ya. Dia itu minimal live-nya itu 2 jam, tapi ini start-nya itu dari sore, dari jam setengah 5 sampai jam setengah 7, teman-teman ya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat kenapa bisa siang gitu kan? Karena biasanya itu dilihat dari behavior ataupun dilihat dari ngapain aja si calon pembeli kita. Apakah di jam segitu target market kita itu mampu buka TikTok, mampu untuk scrolling di tab shop. Kalau misalkan mampu ya berarti kita live-nya itu jam segitu teman-teman ya. Atau bisa aja kalau misalkan si followernya itu aktif di jam segitu. Nah mungkin kalau misalkan follower banyak itu enak ya untuk targetnya. Tapi yang belum punya follower banyak teman-teman ya harus di reset lagi. Dari mulai pagi gitu kan jam 9, 10, 11 itu harus di reset lagi ya. Dari sini udah kebaca teman-teman ya. Ini untuk akun yang pertama ya. Nah ini untuk pendapatannya itu gede juga teman-teman ya, hampir ratusan juta. Dan kita lihat di akun yang satunya lagi. Nah ini untuk akun yang satunya lagi, kita akan lihat dari live streamingnya. Oke, ini pas tanggal 13 teman-teman ya, sama di tanggal 13 juga seperti ini. Ya jadi ini hampir secara keseluruhan live-nya itu full ya teman-teman di jam 12 sampai sore. Jadi untuk paginya mungkin hanya beberapa hari aja ataupun hanya beberapa tanggal aja yang dilakukan. Kebanyakannya itu live-nya itu dari siang sampai sore ataupun sampai malam. Ya, kalau misalkan kita lihat mungkin hampir semua audiens ataupun semua target market kita itu jam 7 malam ataupun dari mulai jam 5 sore itu udah mulai beres kerja, udah mulai kebiasaan buka aplikasi TikTok teman-teman ya, ataupun udah mulai nyantai gitu kan. Maka nggak salah kalau misalkan kita live-nya itu di jam segitu. Ini enak kalau misalkan kita udah punya follower banyak, oke? Nah, kita belajar dari salat ini, secara garis kesimpulannya, kalau misalkan kita pengen mendapatkan penghasilan dengan cara strateginya itu live streaming, maka kita live-nya itu minimal di 2 jam. Dan untuk waktunya itu kita bisa ambil dari jam 12 sampai jam 8 malam. Dan itu pun kita harus tahu kebiasaan target marketnya, karena setiap orang itu berbeda-beda. Contohnya, ini kan passion muslim wanita ya, mungkin kebanyakan wanita itu bisa buka aplikasi TikTok di jam 12 siang sampai malam. Dan belum tentu kalau misalkan untuk produk semacam skincare, elektronik teman-teman ya. Nah ini kita harus riset lagi dan kita harus cari lagi ya biar kita tahu. Ini kita bisa menyesuaikan. Terus kalau misalkan kita udah tahu, apakah langsung aja di live di jam segitu? Bisa teman-teman ya. Tapi ya pesaingnya itu bakalan besar ya, seperti itu teman-teman ya. Nah jadi di sini teman-teman ya, di poin yang kedua ini, strateginya itu ternyata dia bikin 2 akun resmi teman-teman, terus dia live-nya itu selama 6 jam, kurang lebihnya 6 jam, dan startnya itu dari siang sampai malam. Untuk thumbnailnya juga, bukan thumbnail ya, untuk judulnya juga di sini tuh biasa-biasa aja teman-teman ya, kayak semacam sel blues murah Senin berkah kayak gitu ya. Ini juga sama, atasnya juga sama. Kalau misalkan diperhatikan dari sisi judulnya itu nggak ada yang diubah-ubah, cuma sedikit aja teman-teman ya. Oke, jadi itu ya. Terus kita ngomongin dari segi yang namanya itu video. Mungkin teman-teman yang wah saya nggak kuat nih kalau misalkan main di live, soalnya nggak punya host ataupun nggak ada partner, cuma saya pribadi. Oke, kita lihat dari videonya teman-teman ya. Nah kita akan ambil yang gamis ini ya teman-teman untuk videonya. Nah kalau misalkan dilihat dari kontennya, ini kontennya itu biasa aja teman-teman ya, cuman mengikuti sound yang lagi viral. Dan untuk keranjang kuningnya juga itu nggak setiap hari pakai keranjang kuning, enggak teman-temannya nih ya. Dan ini ditontonnya itu sampai 2000, ada yang 1000 juga, dan mendapatkan pendapatan sekitaran 700 ribuan ya. Ini udah lumayan banget. Nah ini yang gamis nih teman-teman ya, coba kita lihat seperti ini videonya. Oke, di sini lebih tepatnya videonya itu lebih ke try on tanpa harus berbicara. Karena apa? Karena ya follower udah tahu gitu kan, produknya bagus, penjualannya juga bagus teman-teman. Jadi nggak salah kalau misalkan bikin konten seperti ini. Apakah kita yang baru mulai itu bisa mengikuti trennya ataupun kita bisa mengikuti caranya? Ya bisa-bisa aja, tapi untuk yang namanya ekspektasi itu jangan berlebihan. Ya mungkin kalau misalkan teman-teman mengikuti cara dia, kita bisa mendapatkan tontonan sekitar 25.000. Nah itu belum tentu teman-teman ya. Itu bisa aja dilihat dari yang namanya itu kualitas kontennya gitu kan, pencahayaannya, produknya gitu kan, terus dari
kreatornya juga itu bisa dipandang dari situ juga. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan aja. Nah, untuk yang baru mungkin bisa dicoba satu persatu. Kalau misalkan pengen fokus di konten, bikin dulu yang seperti ini ya. Yang dimana kontennya itu cuma sekedar konten biasa yang mengikuti sound yang lagi FYP. Nah, terus selain itu kalau misalkan gak worth it ya, cuma dapat view-nya itu sedikit, ya mungkin di bawah 100 tontonan, kalian bisa menggunakan konten story selling ataupun shop selling. Ya, mungkin dari dulu kayak gitu ya untuk konten. Tapi untuk akun ini setelah saya coba cek di akunnya, teman-teman ya, itu konsepnya itu di selang-seling. Selang-seling itu kayak gini. Yang pertama dia ini menambahkan keranjang kuning dan satunya lagi itu enggak. Kenapa enggak gitu kan? Apakah itu wajib? Sebetulnya itu enggak wajib, teman-teman ya. Mungkin dia bisa aja menargetkan ke live teaser yang dimana ini dia itu mendapatkan traffic untuk diarahkan ke live streaming, karena dia ini live-nya kan 6 jam ya. Ya otomatis kalau misalkan bikin konten pendorong untuk bisa mendapatkan live-nya itu dari videonya juga. Nah, jadi itu teman-teman ya. Pembahasan di video kali ini, semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Kalau misalkan punya pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Kesimpulannya apa nih untuk seller yang satu ini? Kesimpulannya di sini mungkin kalau misalkan teman-teman itu nggak mau rugi dengan affiliate, maksudnya itu ditarik ya masalah komisinya, pengen punya komisi sendiri gitu kan sebagai seller ya. Ini kalian bisa bikin 2 akun dan kalian mungkin bisa fokus live streaming ya, karena live streaming itu bisa meningkatkan yang namanya itu kepercayaan lebih tinggi dibandingkan dengan video ya. Jadi bisa berinteraksi teman-teman ya. Tapi di sini resikonya kalau misalkan kita pengen cara seperti ini, pengen cara seperti seller ini, kalian harus kuat live-nya itu sekitaran 1 jam 2 jam. Dan kalau misalkan teman-teman mampu ya mungkin bisa 6 jam ataupun 7 jam ya. Itu saja mungkin ya di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.